Pemirsa, Pilkada 2024 semakin dekat. Jakarta pun siap mencari sosok pemimpin pilihan rakyat. Anies Baswedan, Budi Jiwandono, Kaisang Pangarep hingga Raffi Ahmad menjadi nama-nama yang mencuat paling kuat. Lantas siapakah yang pantas mendapatkan mandat? Untuk membahasnya, pemirsa, sudah bergabung bersama kami malam ini politisi PDI Perjuangan Chiko Hakim, koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, serta pengamat politik Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Baik, saat ini masih bergabung bersama kami Bang Chiko dan juga Bang Pange. Dan dari juru bicara Demokrat Herzaki masih kami kontak. Bang Chiko, sebelumnya tadi sempat ada paket nih menyatakan bahwa Pak Anies sempat bilang PDI Perjuangan juga oke. Nah itu gimana tuh Bang Chiko? Ya seperti juga kebalikannya, Anies Baswedan juga menarik kan gitu ya. Pada prinsipnya gini, bagi PDI Perjuangan hari-hari ini kami masih menjaring dan mencermati calon-calon yang muncul ke permukaan yang sekarang sudah beredar namanya. Nah kalau di internal kami tentu ada mekanisme yang dari bawah ke atas, yaitu dari akar rumput dan pengurus-pengurus di tingkat PAC, DPC, DPD yang baik itu mereka menerima pendaftaran dari calon lain atau mereka mengusulkan nama-nama itu. Nah, dari DPD sendiri memang ada nama Anies Baswedan yang muncul, walaupun tidak sendirian. Jadi ada beberapa nama lain, seperti nama Pak Setio Edi Marsudi, nama juga Pak Andika Perkasa, ada nama juga beberapa anggota DPRD kami di DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, dan Bu Risma, dan juga ada nanti juga nama-nama yang memang dicermati dan dilirik oleh DPP PDI Perjuangan. Dan pada akhirnya semua akan dirapatkan di DPP PDI Perjuangan, dan kita akan menjaring betul-betul mencari yang terbaik, yang paling mampu dan punya kompetensi yang mumpuni untuk bisa mengelola daerah khusus Jakarta yang memang ada perubahan terkait dengan sifat administratifnya yang sebelumnya adalah daerah khusus ibu kota. Jadi banyak sekali tantangan untuk Jakarta. Jadi yang kita kedepankan adalah kriteria orang-orang yang mampu itu. Jadi mungkin nama Pak Anies Baswedan juga masuk karena memang pernah memimpin suatu daerah, pernah jadi menteri. Tapi juga nggak kalah penting adalah kader-kader di internal kami yang sangat mumpuni. Bu Risma pernah jadi kepala daerah, jadi menteri. Ada Pak Andika Perkasa yang pernah menjadi panglima TNI tentunya. Dan ada nama-nama lain yang seperti Pak Ahok yang juga pernah memimpin DKI Jakarta dan juga mempunyai tingkat kepuasan publik yang tinggi. Dan elektabilitasnya sampai hari ini masih tinggi gitu. Jadi kalau kita lihat hasil-hasil survei, tentunya kita bisa lihat kalau ada nama Pak Basuki Cahayapurnama di dalam surveinya selalu antara dia yang nomor satu atau Pak Anies yang nomor satu, dan kebalikan. Berarti sebenarnya tapi yang tadi yang tadi belum disebut sama Anggi kan ada nama juga Ridwan Kamil ya, ini juga menarik. Jadi prinsipnya PDI Perjuangan juga membuka diri untuk mencermati tokoh-tokoh dari luar partai kami dan juga dari partai-partai lain. Bekerja sama politik dengan partai-partai lain juga kami sangat terbuka. Namun yang kami pastikan adalah kami ingin di dalam kombinasi nama cagup maupun cagup itu ada kader kami juga berada di sana, karena kami merasa cukup pantas, cukup wajar, apalagi PDI Perjuangan meraih suara kedua tertinggi di pileg kemarin di DKI Jakarta. Iya. Karena kalau kita bicara soal kriteria, nanti saya akan ke Bang Chiko lagi. Kalau dari Bang Pange sendiri, sebetulnya kriteria seperti apa sih Bang yang dibutuhkan warga Jakarta saat ini? Tadi kan sudah disampaikan ada nama-nama yang memang sudah pernah memimpin sebagai gubernur. Ada Ahok dan juga ada Anies Baswedan. Dan sebelumnya juga sempat mencuat nama Ridwan Kamil begitu kan. Kalau yang dibutuhkan warga Jakarta sendiri, sebetulnya kriteria yang seperti apa Bang Pange? Halo, audionya mungkin bisa dinyalakan Pak Pange? Ya, sebenarnya begini Mbak Anggi, apa yang menjadi kebutuhan rakyat Jakarta tentu apa yang masalah yang perlu diatasi, itu kebutuhannya hari ini. Kan masalah Jakarta dalam pendekatannya risetnya survei Voxpol kemarin itu kan temuannya masalah yang mendesak itu kan biasanya sembako mahal, kemudian lapangan pekerjaan, terus soal kriminal dan seterusnya. Tetapi temuan yang menarik di DKI itu sudah mulai pembahasan tentang tata ruang kota, penghijauan. Jadi agak lebih maju sih. Kemana memang pemilihnya rasionalnya itu lebih tinggi dibanding pemilih psikologis maupun sosiologis gitu. Jadi
pendekatan mereka itu sudah tidak hanya problem yang sama dengan daerah-daerah lain. Jadi kemampuan mengatasi itu adalah kebutuhan yang mereka inginkan. Sejauh mana pemimpin-pemimpin itu mampu mengatasi problem fundamental yang complicated dari level hulu sampai level hilir, yang kira-kira pemimpin itu siapa yang mampu mengatasi masalah yang selama ini Jakarta kan ada pesimisme ya, keputusasaan. Misalnya begini, itu kan sudah jadi tagline menarik. Masalah Jakarta itu hanya bisa diselesaikan oleh misalnya lebaran haji dan lebaran Idul Fitri misalnya. Jadi dianggap masalah Jakarta itu hanya bisa diatasi karena hari raya gitu. Jadi persoalannya sebenarnya nggak pernah mampu diatasi. Tetapi problemnya itu kan bisa, kebutuhannya itu rakyat Jakarta yang tahu itu adalah sebenarnya apa masalah yang dihadapi hari-hari ini yang belum teratasi. Itulah karakter yang mereka butuhkan untuk menjadi pemimpin di DKI Jakarta gitu. Kalau misalnya karakter umum, biasanya kalau kita tanya dalam pendekatan kita kan berapa kali nih survei di daerah ini. Biasanya kan keinginan dari masyarakat itu karakter seperti apa yang mereka butuhkan jadi pemimpin jadi kepala daerah, apakah bupati, wali kota, dan gubernur. Biasanya kan mereka inginkan ada pemimpin yang bersih, pemimpin yang tidak korupsi, pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat, pemimpin yang perhatian sama rakyat, pemimpin yang mau turun ke bawah, face to face bertemu dengan rakyat, menyapa, menyalami, say hello, kemudian mereka mau mendengar, mengagregasi, mengartikulasikan apa yang menjadi masalah yang hari-hari dihadapi oleh masyarakat. Kemudian mereka memberikan optimisme, bukan pesimisme, tapi memberikan harapan baru yang sebetulnya selama ini dari musim durian sampai musim rambutan sampai musim manggis, ini masalah nggak pernah teratasi gitu. Nah, itu yang karakter yang mereka butuhkan sebenarnya. Sosoknya adalah tentu saja tergantung karakter apa yang sebenarnya cocok untuk DKI Jakarta hari ini. Saya mengatakan yang cocok untuk DKI Jakarta memang seperti sosok yang sebetulnya bijak tetap, keras tetap, tapi tidak juga kasar gitu ya. Tegas tetap, tapi juga kemudian tidak sesuka hati juga untuk selama ini kan terjadi seolah penggusuran, diskriminasi, kemudian ada hak rakyat yang diintimidasi gitu, pakai aparat yang represif untuk mengusir mereka dari tanah-tanah yang lama mereka huni, walaupun tanah itu juga ada problem gitu. Kalau dari penjelasannya Bang Panggi sih sebenarnya memang nama-nama yang cukup populer di warga Jakarta memang sepertinya ini nama-nama lama nih nanti. Tapi kan kita nggak tahu juga karena ini sifatnya masih sangat dinamis. Dan sudah bergabung juga pemirsa bersama kami malam ini Bang Herzaki Mahendra Putra, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Selamat malam Bang Zaki. Ya, selamat malam Mbak, selamat malam Bang Ciko dan Bang Panggi. Baik, Bang. Ya, Bang Zaki terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol, spill dikit gitu kan. Nah, kalau dari Bang Zaki sendiri gimana nih Bang, sejauh ini kriteria yang akan dimajukan atau yang akan diusung untuk nantinya bertarung kembali dalam pilkada khususnya untuk di Jakarta sendiri seperti apa Bang? Ya, begini Pak. Ini Jakarta bagaimanapun kan sangat-sangat strategis ya. Kita tahu selama ini selalu menjadi spotlight atau perhatian publik. Bukan hanya dari Jakartanya sendiri, tetapi juga dari publik secara nasional gitu. Tapi yang paling penting seharusnya taburan lampu di sekeliling pemimpin Jakarta itu tidaklah membuat pemimpinnya hilang fokus gitu. Bahwa hari ini permasalahan besar Jakarta itu seperti apa? Yaitu kita ingin agar pemimpinnya fokus membangun Jakarta. Bagaimana setiap kebijakan yang ditelurkan atau dikeluarkan itu benar-benar memang difokuskan pada bagaimana bisa memberikan manfaat terbesar buat warga Jakarta, apa yang menjadi kebutuhan warga Jakarta. Bukan kemudian apakah keputusan ini akan populer gitu. Apakah akan membantu meningkatkan elektabilitas misalnya. Ya kan? Nah, itu yang kita tidak inginkan, tapi kita ingin sosok yang benar bekerja keras gitu di sini. Nah, kami sendiri memang sudah mendata dan mendalami beberapa sosok ya untuk sebagai calon gubernur Jakarta. Hari ini kami sadar Demokrat ya belum bisa mengusung sendiri, itu satu. Yang kedua, kami juga sadar bahwa hari ini Demokrat baru bisa ditarik wakil dengan konteks kursi yang kami miliki. Karena itu kami juga mendalami calon-calon wakil dari internal partai kami begitu. Nah, inilah yang saat ini masih kami fokuskan. Misalnya hari ini kami punya Mujiono Bang, anggota DPRD provinsi berkali-kali yang memang fokusnya di Komisi A yang selama ini intens bersama dengan gubernur-gubernur berbagai periode itu membahas mengenai bagaimana mengenai anggaran, mengenai pemerintahan, roda pemerintahan dan berbagai macam hal lainnya, sehingga hari ini seorang teknokrat itu sangatlah diperlukan menurut kami gitu. Karena bisa jadi figur calon gubernurnya nanti mungkin sosok yang sangat populer
Bisa jadi gitu. Tetapi kita butuh juga sosok yang jangan sampai nih cagup-cawagupnya dua-duanya populer misalnya, dikenal publik, tetapi malah mana nih yang mengurusi Jakarta sebenarnya yang mana gitu. Nah, kami mau nyodorkan bagaimana agar sebaiknya sosok cagup dan cagup ini adalah benar-benar tokoh yang punya bukan hanya leadership, tapi juga punya manajerial, dan yang paling penting punya fokus. Saya mengurus Jakarta kenapa? Untuk warga Jakarta, bukan buat diri saya sendiri. Nah, karena itu kami menyodorkan tadi beberapa calon wakil ya yang punya kapasitas, kapabilitas, dan pengalaman betul mengenai situasi Jakarta. Karena oke lah ada masalah-masalah klasik, tapi hari ini Bang Panggi mungkin bisa sharing lagi hasil surveinya, apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan warga Jakarta. Ternyata tidak jauh berbeda nih dari 5 tahun yang lalu gitu loh. Kalau kita bicara mengenai macet dan banjir, itu nggak pernah menjadi permasalahan nomor 1 dan nomor 2 yang menjadi masalah urgensi bagi warga Jakarta. Tetapi yang menjadi permasalahan utama diantaranya nih yang kami tahu adalah bicara mengenai lapangan pekerjaan. Nah, ini salah satu yang menjadi penting gitu loh. Jadi jangan kemudian sibuk mengkampanyekan sesuatu yang nantinya sebenarnya itu isu populis di publik, tetapi bukanlah harapan dan kebutuhan sebenarnya dari Jakarta itu sendiri gitu. Nah, ini yang kami sampaikan, Pak. Kalau dari Bang Ciko sendiri, sejauh ini konsolidasinya dengan internal sendiri seperti apa, Bang Ciko? Apa yang betul-betul paling dibutuhkan oleh warga Jakarta? Tadi kan kalau Bang Zaki bilang bukan lagi cuma masalah banjir dan juga macet, itu adalah masalah yang terus-menerus terjadi begitu. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri seperti apa, Bang Ciko? Audionya Bang Ciko? Permasalahan di Jakarta ini selain masalah-masalah klasik yang tadi sudah disebutkan, macet, banjir, tenaga kerja, harga sembako yang masih mahal, dan lain-lain. Kita bicara soal akses juga pelayanan kesehatan dan lain-lain. Hal-hal seperti ini memang itu sudah menjadi masalah Jakarta yang memang sudah lama dan sulit sekali nampaknya untuk diselesaikan secara cepat atau bisa diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan. Tetapi kita juga harus lihat bahwa DKI Jakarta ini kan akan sudah berubah menjadi daerah khusus Jakarta. Ini ada masalah-masalah baru lagi, ada tantangan-tantangan baru lagi, ada aglomerasi di situ, ya kan, bagaimana Jabodetabek Jur itu menjadi bagian dari big city-nya yang menopang dan saling menopang dengan DKJ sendiri. Dan kita bicara soal penganggaran, kita bicara soal prioritas yang sudah berubah lagi, bahwa Jakarta sudah bukan jadi ibu kota, jadi ada prioritas-prioritas yang bergeser dari kota Jakarta ini. Jadi memang kita butuh pemimpin yang memang mempunyai rekam jejak, mempunyai pengalaman di berbagai bidang. Dan kalau bisa memang bisa di bidang legislatif, bisa di bidang kepala daerah, pernah juga menjadi menteri, itu semuanya baik. Makanya nama-nama yang juga kami sebutkan tadi dari kader internal itu memang nama-nama yang bukan hanya dikenal oleh publik, tapi juga mumpuni dan kami yakin punya kompetensi. Nah, permasalahannya sekarang sampai hari ini kalau kita yang lebih detail lagi ya, belum ada juga calon yang muncul ke permukaan yang memang bisa dianggap paling kuat atau dia bisa dipasangkan dengan siapa saja dan dia pasti menang. Karena kita kalau bicara soal tadi yang ideal-idealnya ya terkait dengan apa kebutuhan Jakarta, tapi tentunya pada akhirnya kita juga butuh mencalonkan orang yang punya kemungkinan menang paling tinggi, ya kan? Nah, kalau kita sebut nama-nama tadi, bahkan yang paling sering disebutkan Pak Anies. Tapi kalau kita mau jujur, Anies Baswedan sendiri elektabilitas ini tidak lebih dari 32%. Dia punya tingkat kepuasan publik walaupun di atas 50%, tapi juga tidak sampai ke 60%. Jadi ini masih yang bersangkutan punya kebutuhan untuk melengkapi dirinya dengan calon wakil gubernur yang bisa mengangkat, ya kan, suaranya, karena memang Jakarta ini unik dibandingkan daerah lain. Kita di Jakarta ini memilih itu seperti di Pilpres. Jadi harus 50% plus 1. Jadi ada putaran kedua. Memenangkan putaran pertama tidak menjamin untuk memenangkan putaran kedua. Ini yang terjadi pada Pak Basuki Cahayapurnama. Ketika itu menang cukup jauh dari pesaing-pesaingnya Pak Anies maupun Pak AHY. Namun ya itu suaranya stuck di situ. Nah, ini yang harus juga diperhatikan kalau kita bicara soal kemenangan. Nah, kalau kita bicara soal hal-hal yang ideal tadi, ya tentu tadi kita betul-betul harus menjaring tokoh-tokoh, sosok-sosok yang memang, saya setuju dengan apa yang disampaikan Zaki. Jangan menjadikan Jakarta sebagai batu loncatan gitu ya, atau anak tangga untuk
hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kemakmuran warga Jakarta itu sendiri. Jadi memang harus fokus dalam membangun, harus fokus dalam membangun manusianya, bukan hanya hal-hal yang sifatnya fisik. Ya, ini menarik, tadi Bang Ciko udah spill beberapa nama, Anies Baswedan, terus kemudian Basuki Cahayapurnama, dan juga muncul nama Andika Perkasa. Dari nama-nama ini sendiri masih belum terlihat begitu, Bang Ciko, yang kira-kira speknya paling memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin di Jakarta. Itulah tadi kita permasalahan di PDI Perjuangan itu, permasalahan ini pakai tanda kutip ya, permasalahan ini sebenarnya blessing juga bahwa kita memiliki tokoh-tokoh yang kalibernya nasional, yang dikenal luas oleh masyarakat dan dianggap juga sukses ketika menjabat di jabatan-jabatan yang pernah mereka emban. Jadi penjaringan di internal sendiri juga agak ketat gitu. Nah, makanya kami sekarang melakukan simulasi-simulasi. Apabila cagupnya A lalu dipasangkan dengan B, atau dibalik, B-nya jadi cagup, A-nya jadi cawagup dan lain-lain. Kita juga mencermati hasil-hasil survei, ya kan, survei elektabilitas, akseptabilitas, survei tingkat kepuasan kalau yang bersangkutan pernah menjabat di jabatan tersebut, misalnya Pak Anies, ya kan, atau Pak Ahok dan lain-lain. Jadi ini hal-hal yang memang kita cermati, tapi kami meyakini tentunya pada akhirnya kita harus mengambil keputusan, dan keputusan itu mungkin bukan yang terbaik, tapi yang semaksimal mungkin bisa kami lakukan adalah mencari yang terbaik melalui betul-betul variabel-variabel tadi yang kami sebut ya, terkait dengan ideologi, kemampuan, kompetensi, dan juga niatan dari sosok-sosok tersebut untuk memimpin di Jakarta. Nah, kalau dari Partai Demokrat sendiri, Bang Zaky gimana, Bang? Apakah juga ikut melakukan simulasi-simulasi, dan juga kemudian apakah sudah ada masukan-masukan dari bawah? Iya, benar, Pak. Jadi memang kalau kami sama, ternyata memang setiap partai politik ya, itu semua berbasiskan data gitu. Bagaimana kita ingin tahu pasangan calon terbaik. Ya. Misalnya katakanlah satu tokoh itu dia tinggi elektabilitasnya, tetapi kalau misalnya pasangannya tidak pas, atau bahkan misalnya dirasa bahwa elemen pendukungnya tidak cocok nih, dua pihak bukan menambah, tapi malah saling meniadakan. Nah, ini kan nggak pas gitu. Atau misalnya chemistry-nya juga tidak pas. Kita kan ingin agar pemimpinnya akur nih, Pak. 5 tahun ini satu sama lain saling mengisi, bukan malah kemudian saling berlomba-lomba menunjukkan diri. Nah, ini juga menjadi penting dalam persyaratan yang ingin kami kedepankan ketika nanti mengusung siapapun calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Ya, ini karena apa? Seringkali kita juga melihat bagaimana kalau berkejar-kejaran satu sama lain, lalu tidak memiliki chemistry yang pas, mungkin bisa menang karena elektabilitasnya kuat, lalu berbagai hal lainnya kuat. Tetapi ini nggak akan baik gitu loh ke depan. Nah, itu yang kita nggak inginkan. Kita ingin yang terbaik buat masyarakat. Pesan Mas Ahaye, ketum kami, ayo kita cari yang benar-benar dekat dengan rakyat, peduli dengan rakyat, dan selalu berupaya cari solusi. Dan kita ingin ya, kita juga dalam simulasi nih dengan beberapa nama, hanya hari ini kami belum bisa menyebutkannya, karena masih dalam berproses, dan kita juga sudah lakukan komunikasi. Baik di tingkat Jakarta sendiri, teman-teman DPD Jakarta Demokrat ini juga udah komunikasi dengan teman partai lain, maupun juga dengan tokoh-tokoh yang menurut mereka masuk radar sesuai dengan aspirasi masyarakat Jakarta. Lalu kami di tingkat pusat juga, sesuai dengan data yang kami miliki, juga mencermati dan membangun dan mencoba menjalin koalisi dengan teman-teman yang lain. Hari ini dinamikanya sangat luar biasa, masih belum ada yang pasti kami bisa sampaikan. Tadi disampaikan juga oleh Bang Ciko atau Bang Bangi, nggak ada nih satu nama yang kalau diusung pasti menang, nggak ada gitu. Ya, semua tergantung partai pengusungnya seperti apa, lalu kemudian siapa wakilnya, dan nanti ada momentum-momentum mungkin yang akan muncul ya. Bisa jadi ada elemen of surprise, misalnya kita nggak pernah tahu tanggal 24 sampai 27 Agustus nanti mendadak di Jakarta ada suatu kejadian atau apapun itu kan mendekati itu, ada tokoh yang selama ini nggak kita duga-duga, ternyata disukai oleh publik gitu loh. Ya, nah ini juga terus kita cermati bersama gitu. Ya, tadi menarik ketika Bang Zaky menyampaikan jangan sampai nantinya cagupnya dan juga cawagupnya ini saling berkompetisi gitu, yang seharusnya saling melengkapi untuk mencari solusi. Dan Bang Pangi, tadi kan dari Bang Ciko dan juga dari Bang Zaky ini sudah menyampaikan nih bahwa sebetulnya dinamika ini masih sangat dinamis sekali, masih terbuka segala bentuk kemungkinan. Dan ketika kita bicara mengenai Jakarta, identik atau mungkin ini relevan dengan yang namanya Ahok dan juga Anies. Sebetulnya dua nama ini tuh masih relevan nggak sih sebagai kriteria yang sebetulnya diharapkan dan juga bisa untuk membereskan segala bentuk permasalahan yang sangat pelik
untuk Jakarta? Apalagi sekarang kita sudah berubah menjadi daerah khusus Jakarta. Iya, memang Mbak Anggi, kalau kita lihat paketnya Pak Anies Ahok ini kan sebenarnya paketnya memang komplementer, paket saling melengkapi. Pada sosok Anies kan orangnya bijak, lebih tidak terlalu keras, sementara Pak Ahok itu kan tegas gitu. Nah, kemudian yang dari segi segmen pemilihnya juga berbeda, saling melengkapi juga. Kemudian dari segi partai mungkin juga akan berbeda. Partai pengusung Pak Ahok misalnya dari PDIP, Pak Anies dari partai mana gitu. Karena memang Pak Anies sejauh ini saya juga nggak paham apakah dia saham di take over atau diakuisisi, kadernya siapa sebenarnya. Kan memang saya tadi diskusi sama Bang Ciko di TV lain itu ya. Jadi Anies ini masih diwakafkan gitu, nggak tahu kader siapa ini. Apakah kadernya Partai Golkar atau kadernya Partai Demokrat atau kadernya PDIP, kita nggak, atau Nasdem gitu. Sampai sekarang kan kita nggak tahu nih Pak Anies ini kadernya partai mana. Sehingga memang wajar poin kedua sekarang Bang Ciko ini sama Bang Herzaki, intensitas arahnya senampak-nampaknya ingin menyodorkan kader terbaiknya untuk menjadi pasangan dengan Pak Anies. Tapi sebenarnya itu fair dan itu wajar-wajar saja karena keinginan itu pasti ada. Tetapi ada juga kemungkinan akan menyiapkan lawan tanding yang sepadan. Siapa yang berani lawan Anies gitu. Nah itu penting juga kalau kemudian agak seperti PKB di Jawa Timur kan Caimin mengatakan kami akan siapkan lawan tanding yang sepadan untuk melawan Bu Khofifah misalnya. Nah itu juga kita tunggu-tunggu nih. Jadi tidak hanya ingin paket, mungkin memang desain pertama adalah paket sebagai wakil, itu wajar karena partai ingin mengusung kadernya. Tapi kalau menyiapkan ada arus baru, polarisasi baru, atau nanti tripolar, itu kan menarik, ada 3 pasang calon gubernur di DKI Jakarta. Nah kalau sekarang nampaknya saya perhatikan itu semuanya partai-partai berlomba untuk menjadi wakilnya Anies. Itu nampaknya saya lihat. Tetapi mudah-mudahan itu tidak benar. Mudah-mudahan justru saya mengatakan ada partai yang kemudian mendeklar kami siap akan menjadi lawan tanding yang sepadan, yang sebanding untuk melawan Anies. Kami akan siapkan lawan untuk melawan Anies misalnya. Itu juga akan menarik. Sehingga memang karena memang persoalan di Jakarta itu persoalan tadi saya katakan tidak hanya soal lapangan pekerjaan, tidak hanya karena kemiskinan yang tinggi, tidak hanya soal sembako yang mahal, tetapi lebih parah lagi sekarang itu soal keamanan, Mbak. Keamanan yang tidak terjaga. Misalnya kan banyaknya sekarang begal ya. Kemudian judi online yang begitu marak itu sebenarnya masalah nasional juga. Kemudian tidak hanya judi online ya, misalnya pinjaman online, pinjol juga merajalela. Ini sebenarnya kan kesalahan negara dalam menata rakyatnya. Jadi fasilitas dibangun, infrastruktur dibangun, tapi rakyatnya dibiarkan berjudi. Kemudian sampai sekarang pinjaman online dibiarkan sampai banyak yang diintimidasi, mereka juga stres. Tidak hanya itu, soal biaya pendidikan yang makin tinggi, tidak terkontrol. Sebenarnya ini juga permasalahan nasional. Tidak itu hanya, Jakarta juga persoalan air bersih misalnya, juga menjadi problem yang tersendiri, termasuk pengelolaan sampah atau limbah itu juga persoalan. Nah, karena complicatednya persoalan tadi biaya pendidikan yang makin mahal, biaya kesehatan yang makin mahal, tidak ada proteksi oleh negara, kan sebenarnya itu termasuk kategori kejahatan negara. Nah, yang namanya kriminal, orang kan itu untuk bertahan hidup, Mbak. Nggak ada namanya kriminal, penjahat itu untuk ingin membunuh orang. Nggak ada niatnya untuk merampok. Tapi itu kan hanya untuk bertahan hidup, Mbak. Ada juga yang mereka udah power kepepet daripada nggak makan gitu, sehingga mereka nekat gitu. Nah, itulah yang harus diproteksi di DKI Jakarta oleh gubernurnya. Tidak hanya infrastruktur, bangun jalan, jembatan. Kalau jembatan, kalau jalan kan nggak terlalu penting di Jakarta karena jalannya udah mulus semua. Tetapi tingginya kriminalitas itu juga menjadi penting. Jadi menurut saya ini persoalannya nasional juga, tidak hanya di DKI Jakarta, tetapi konteks ini kalau misalnya nanti wakil sama gubernurnya paket lengkap, komplementer, saling melengkapi, itu indah sekali, bagus sekali. Yang kedua adalah jangan sampai wakil sama gubernurnya itu sama-sama ingin punya panggung sehingga ada matahari kembar. Nah, itu juga repot. Karena sebenarnya kan inginnya kita satu yang ada panggung, yang satu main di belakang. Itu di belakang itu artinya mereka mau bekerja senyap gitu, mau bekerja di belakang, tidak perlu nampak panggung gitu. Tapi mereka bekerja itu juga penting ke depannya. Jadi kalau kedua-duanya, saya khawatirnya kedua-duanya kalau ingin punya panggung, ingin lampunya terang semua, akhirnya semuanya butuh panggung, akhirnya ribut semua akhirnya. Nah, ini yang kemudian yang terakhir adalah
kalau kita membaca DKI Jakarta hari ini, itu sangat ditentukan oleh partai politik hari ini. Nah, kursi misalnya terbesar adalah PKS ada 17, kemudian ada PDIP 15, kemudian Gerindra 14, kalau nggak salah nanti dikoreksi lagi, ada Nasdem, ada Golkar, Demokrat, kalau nggak salah 10 ya PKB. Nah, ini akan menentukan peta kemana arah koalisi nanti ke depan. Yang kedua adalah yang tadi dibilang adalah residu pilpres, chemistry juga akan kebangun seperti PKB dengan PKS, dengan misalnya dengan Nasdem, itu juga ada kemungkinan bisa membangun kembali koalisi di DKI Jakarta. Termasuk PDIP nampaknya kalau misalnya akan mengusung Pak Ahok. Tapi menurut saya PDIP banyak stok yang dibilang Bang Coki tadi. Ada juga nama, hanya Ahok, ada Bu Risma, ada Andika, ada tadi Prasetyo dan seterusnya. Nah, Demokrat mungkin juga punya kader terbaik yang sekarang pernah menjadi anggota DPRD beberapa kali di DKI Jakarta, dan dia tahu betul persoalan yang hari-hari dihadapi oleh masyarakat Jakarta. Nah, persoalan yang hari ini yang terakhir adalah bagi saya DKI Jakarta ini adalah tetap menjadi etalase politik nasional, tetap menjadi santer, menjadi magnet penting. Bahkan ada kalau mungkin untuk mengobati kekalahan Pilpres, ada juga mengatakan walaupun kalah Pilpres tapi kalau gubernurnya kita punya DKI Jakarta, itu sebagian rasa sedih atau bukan sedih ya, tapi paling tidak bisa mengobati lah bahwa kita juga punya blok sendiri, punya lampu sendiri yang mulai terang gitu. Jadi memang ada juga mengatakan Jakarta itu sebagai batu loncatan untuk Pilpres. Tetapi konteks ini saya mengatakan walaupun kalah di beberapa pilkada, tapi kalau menang di DKI itu juga menjadi obat bagi partai-partai, karena DKI ini walaupun bukan daerah istimewa lagi, sudah daerah khusus besok DKJ, tetapi ini tetap menjadi pusat bisnis, tetap menjadi kapital terbesar, dan tidak akan mungkin juga karena bagaimanapun orang tetap akan DKI ini menjadi penting karena gaji di DKI ini kan masih besar, Mbak. Jadi PNS, Dinas Kesehatan di DKI masih besar gaji di sini. Betul, dan yang artinya memang dibutuhkan sekali pemimpin yang bisa sangat mengerti dan sangat paham apa yang menjadi kebutuhan warga negara Jakarta. Dan tadi sudah disampaikan apa saja concernnya, complicated isunya seperti apa. Dan yang terakhir dari masing-masing, begitu dari Bang Ciko dulu, harapannya untuk pilkada di DKI Jakarta sendiri, karena tadi kan memang masih disampaikan nama-nama itu masih banyak, peluang-peluang itu masih sangat terbuka lebar begitu. Dan tadi sudah didengarkan dari Bang Panggi sendiri seberapa complicatednya isu-isu di Jakarta sendiri yang betul-betul nantinya harus dihadapi oleh calon pemimpin yang baru. Silakan Bang Ciko. Harapannya bagi kami di PD Perjuangan tentunya yang utama adalah kita berbicara terkait dengan permasalahan dan tantangan-tantangan sebuah daerah ke depannya. Yang akan jadi kalau kita bicara sosok itu seharusnya nomor 2. Kita bicarakan dulu, kita mapping dulu apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi permasalahan. Lalu baru kita melihat nama-nama yang muncul bahwa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya nama-nama yang mendaftar atau yang dilirik, nah itu harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Jadi tingkat popularitas, akseptabilitas maupun juga elektabilitas itu penting, tetapi tentu apa alasannya dia punya elektabilitas yang tinggi? Karena hanya populer tanpa punya pengalaman dan rekam jejak, tentunya harus kita pertimbangkan lagi. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis dan ideal memang harus diutamakan, namun tidak kalah penting tentunya kemampuan untuk memenangkan pilkada ini. Ya, kemampuan untuk memenangkan pilkada. Dari Bang Zaki, yang terakhir Bang, harapannya untuk pilkada DKI Jakarta. Ya, tentu harapan kami adalah bagaimana sosok-sosok terbaik dari siapapun, dari partai manapun itu memiliki ruang untuk bisa berkompetisi secara fair, ya, terbuka, jujur, adil dan demokratis. Dan Demokrat akan terus berupaya untuk menjaga itu gitu. Nah, diantaranya bagaimanapun kalau kami ingin melihat ke depan. Cukuplah yang masa lalu tetap menjadi masa lalu, ya kita lihat aja ke depan. Indonesia ini tidak kekurangan sosok pemimpin. Nah, sehingga kalau bagi kami melihatnya bagaimana Jakarta kali ini kesempatan telah diberikan kepada pemimpin-pemimpin sebelum ini. Sekarang saatnya untuk kita mencari pemimpin baru untuk Jakarta. Dan kami Demokrat siap untuk mendukung juga dengan menyiapkan kader terbaik kami sebagai wakilnya. Nah, karena lagi-lagi tadi seperti yang kami sampaikan, kita ingin orang yang tadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Panggi. Bukan yang mau bekerja hanya di depan spotlight, tetapi bisa bekerja di belakang. Yang penting manfaatnya dirasakan betul oleh masyarakat Jakarta dan bisa memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.
Baik. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Bang Zaki selaku koordinator juru bicara Partai Demokrat dan juga tadi Bang Ciko Hakim politisi PDI Perjuangan, dan terima kasih juga untuk segala bentuk informasi dan juga segala detailnya ke Bang Pangi Syarwi Caniago selaku pengamat politik. Selamat malam Bapak-bapak. Malam Mbak Anggi. Malam. Malam, terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum Bang Ciko.